Federal Reserve Amerika akan menaikkan suku bunga minggu ini. Halo kabar baik bagi sobat semuanya, Meta Crypto mengadakan event giveaway dengan total hadiah sebesar 2 juta rupiah untuk dibagikan kepada 20 pemenang yang beruntung, masing-masing mendapatkan 100 ribu rupiah. Caranya cukup subscribe dan join Telegram channel, untuk pemenangnya akan diumumkan di Telegram setelah mencapai 1000 subscriber. Halo sobat, apa kabar? Selamat datang di channel ini, semoga sehat selalu dan salam cuan bagi semuanya. Video kali ini mengenai pengaruh kenaikan suku bunga The Fed terhadap kripto potensial dan berita terbaru di akhir video, tapi sebelumnya kita simak outlook cryptocurrency dulu. Federal Reserve Amerika akan menaikkan suku bunga minggu ini. Inilah mengapa para pedagang mengharapkan kenaikan 0,75% untuk memicu rally pasar kripto. S&P 500 dan indeks Nasdaq Composite mengalami kinerja mingguan terburuk sejak Juni karena investor tetap khawatir bahwa Federal Reserve harus melanjutkan kebijakan moneter agresifnya untuk mengekang inflasi dan itu dapat menyebabkan resesi di Amerika Serikat. Bitcoin tetap berkorelasi erat dengan S&P 500 dan berada di jalur untuk jatuh lebih dari 9% minggu ini. Jika korelasi ini berlanjut, bisa membawa lebih banyak rasa sakit ke pasar cryptocurrency karena ahli strategi Goldman Sachs Sharon Bell memperingatkan bahwa kenaikan suku bunga yang agresif dapat memicu penurunan 26% pada S&P 500. Mayoritas memperkirakan Fed akan menaikkan suku bunga sebesar 75 basis poin pada pertemuan berikutnya pada 20 September hingga 21 September. Tetapi alat FedWatch menunjukkan kemungkinan 19% dari kenaikan suku bunga 100 basis poin. Ketidakpastian ini dapat membuat para pedagang gelisah dan menghasilkan volatilitas jangka pendek yang meningkat. Jika kenaikan suku bunga Fed sejalan dengan ekspektasi pasar, cryptocurrency tertentu dapat menarik pembeli. Berikut grafik 5 cryptocurrency yang positif dalam waktu dekat yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah grafik BTC USDT. Bitcoin pulih dari 19.320 dolar pada 16 September dan rally di atas 20.000 dolar pada 17 September, tetapi kenaikan sedang berjuang untuk mempertahankan level yang lebih tinggi. Ini menunjukkan bahwa beraktif di level yang lebih tinggi. Rata-rata pergerakan eksponensial 20 hari sebesar 20.432 dolar telah turun secara bertahap dan indeks kekuatan relatif berada di zona negatif, menunjukkan bahwa sentimen tetap negatif dan pedagang menjual di dekat level resistensi overhead. Jika harga terus turun dan menembus di bawah 19.320 dolar, pasangan BTC USDT bisa turun ke 18.510 dolar. Pembeli diharapkan untuk mempertahankan level ini dengan penuh semangat. Pada sisi positifnya, Simple Moving Average, SMA, 50 hari di 21.605 dolar adalah level kunci yang harus diperhatikan. Jika kenaikan mendorong harga di atasnya, pasangan ini bisa rally ke 25.211 dolar. Penembusan dan penutupan di atas resistance ini dapat mengindikasikan dimulainya tren naik baru. Yang kedua adalah grafik XRP USDT. Ripple, XRP, telah terjebak di dalam kisaran antara 0,30 dolar dan 0,39 dolar selama beberapa hari. Harga telah mencapai resistance dari kisaran tersebut, dan jika bulls melewati rintangan ini, itu bisa menandakan dimulainya uptrend baru. Dalam kisaran, pedagang biasanya membeli di dekat support dan menjual di dekat resistance. Jika harga turun tajam dari level saat ini dan menembus di bawah rata-rata pergerakan, ini akan menunjukkan bahwa pasangan XRP USDT dapat memperpanjang konsolidasinya untuk beberapa hari lagi. Meskipun rata-rata bergerak saling bersilangan, RSI telah melompat ke wilayah positif, menunjukkan bahwa kenaikan memiliki sedikit keunggulan. Jika pembeli mendorong dan mempertahankan harga di atas 0,39 dolar, pasangan ini bisa rally ke 0,48 dolar. Yang ketiga adalah grafik Link USDT. Chainlink berada di dalam kisaran besar antara 5,50 dolar dan 9,50 dolar selama beberapa minggu terakhir, menunjukkan bahwa pembeli mencoba untuk membentuk dasar. Bulls mendorong harga di atas MA dan RSI melompat ke wilayah positif, menunjukkan bahwa momentum positif dapat membaik.
Ada resistensi kecil di $8,30 dan jika pembeli mendorong harga di atasnya, pasangan link USDT bisa rally ke resistensi kaku di $9,50. Level ini kemungkinan akan menarik aksi jual agresif oleh bear. Tetapi jika bulls menembus penghalang, itu bisa mengindikasikan dimulainya tren naik baru. Rata-rata bergerak adalah dukungan penting yang harus diperhatikan pada sisi negatifnya karena jika mereka menyerah, tekanan jual dapat meningkat. Itu bisa memulai penurunan ke $7 dan selanjutnya ke $6,20. Yang keempat adalah grafik EOS USDT. Bear menarik EOS di bawah SMA 50 hari di $1,44 pada 15 September, tetapi tidak dapat menembus support di $1,34. Ini menunjukkan bahwa pembeli membeli pada saat penurunan dan mencoba untuk membentuk terendah di dekat $1,34. Negatif kecil adalah bahwa bull menghadapi resistensi kuat di EMA 20 hari di $1,50. Ini menunjukkan bahwa bear belum menyerah dan berusaha merebut kendali. Perselisihan antara bull dan bear ini kemungkinan akan diselesaikan dengan penembusan yang kuat. Jika harga menembus di atas EMA 20 hari, momentum bullish bisa meningkat dan pasangan EOS USDT bisa rally ke $1,86. Atau, jika harga turun dan menembus di bawah $1,34, pasangan dapat turun ke $1,24. Penembusan di bawah support ini dapat menenggelamkan pasangan ke $1. Yang terakhir adalah grafik XTZ USDT. Tezos, XTZ, menembus di bawah EMA 20 hari di $1,57 pada 13 September, tetapi bearish tidak dapat menarik harga ke garis support segitiga simetris, menunjukkan bahwa pembeli terakumulasi pada penurunan dan tidak menunggu koreksi yang lebih dalam untuk membuat entry. Hal ini meningkatkan kemungkinan pemulihan dalam waktu dekat. Jika harga menembus di atas EMA 20 hari, pasangan XTZ USDT bisa naik ke SMA 50 hari di $1,66. Level ini telah bertindak sebagai resistance kuat pada dua kesempatan sebelumnya. Maka itu adalah tingkat penting untuk mengawasi. Jika bulls mengatasi penghalang ini, pasangan ini bisa mencoba rally ke garis resistance segitiga. Penembusan di atas segitiga akan menandakan potensi perubahan tren. Pasangan ini kemudian bisa naik ke $2 dan kemudian ke $2,36. Sementara itu, bear cenderung memiliki rencana lain, di mana akan mencoba untuk menghentikan pemulihan pada rata-rata bergerak. Jika harga turun dari level saat ini dan tergelincir di bawah zona support $1,50 hingga $1,40. Level terendah Juni di $1,20 dapat ditinjau kembali. Berita terbaru kali ini adalah peretas menjarah $160 miliar dari pembuat pasar kripto Wintermute. Seorang peretas mencuri $160 juta aset digital dari perusahaan perdagangan cryptocurrency Wintermute. Kepala eksekutifnya mengatakan pada hari Selasa dalam permohonan bagi peretas untuk memulihkan dana yang juga berisi pesan bahwa perusahaan tetap berjalan. Setiap pemberi pinjaman yang cenderung menarik kembali pinjaman akan dibayar penuh, tweet CEO Evgeny Gaifoy. Peretasan itu mempengaruhi operasi keuangan desentralisasi pembuat pasar yang berbasis di London tetapi tidak mempengaruhi keuangan terpusat atau operasi over-the-counter. Kata Gaifoy. Perusahaan memiliki lebih dari 2 kali lipat jumlah yang dicuri dalam ekuitas, tambahnya. Wintermute memasok likuiditas ke perdagangan cryptocurrency dengan menyimpan aset digital di dompet yang terhubung ke internet dan memanfaatkannya bila perlu untuk memastikan pelaksanaan transaksi besar. Perusahaan ini adalah salah satu pembuat pasar terbesar dan didukung oleh Lightspeed Venture Partners dan Pantera Capital. Sobat Meta Kripto, terima kasih sudah tonton sampai selesai. Itulah ulasan topik utama dan berita kripto. Bila ingin investasi di kripto lakukan riset dahulu, karena Mimin bukan penasihat keuangan atau promosi investasi, seperti disebut dalam disclaimer di video ini, dan jangan lupa tolong subscribe ya, karena kami akan terus upload video baru, dan silahkan tonton video rekomendasi Mimin yang ada di deskripsi.